Ain di sini, Bu Pak, bisa merusak satu rumah tangga, bisa merusak suatu karir, bisa merusak satu bisnis. Pertanyaannya apa itu ain? Dalam perkara agama, hati-hati dengan kata-kata, dengan satu kata yang namanya itu ain. Ada yang pernah dengar ain? Ain itu berasal dari kata ana ya'nu, melihat. Tapi hati-hati. Ain di sini, Bu Pak, bisa merusak satu rumah tangga, bisa merusak suatu karir, bisa merusak satu bisnis. Pertanyaannya apa itu ain? Ain adalah pandangan hasad kepada sesuatu. Cukup kuningali, hasad dua seetik itu bisa jadi semacam sihir yang menyelakakan. Ini sering tak terasa. Hati-hati nih, yang hartanya banyak, yang anaknya ganteng, yang jabatannya tinggi, yang punya kelebihan nikmat. Hati-hati dengan ain. Dan ain ini datang dari hasad, dengki. Tatangga meli kulkas anyar, padahal teu pamer, ninga aya nu ningali kagum. Gak harus benci, Bu Pak. Kagum pun bisa jadi ain. Kagum, ya kulkasna alus euy. Ser we ainan nepi, besok bisa tabrakan motor. Tiba-tiba demam. Ini kejadian zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyebutkan kebanyakan umatku mati karena ain. Dan ain ini datang dari hasad, dengki, hati-hati. Yang tak terasa maupun dirasa. Rumah tangga bisa pecah gara-gara ain. Sering belakangan ini lihat artis cerai. Tahu kan ada artis-artis yang bercerai? Saya tanya, artis itu sering posting kemesraan gak di medsos? Itu salah satu penyebab ain. Ini bisa di rumah tangga, di karir, di bisnis, hati-hati. Maka tetaplah tawadu. Nah, ibu bapak, ain itu ya, apabila ia menatap dengan matanya, asalkan ada kekaguman, orang yang melihat sesuatu, kemudian menggunakan tatapan matanya itu bisa menyampaikan racun jiwanya kepada orang yang dipandangnya. Nah, ini sesuai dengan surat yang sering ibu baca. Di sini semua hafal surat Al-Falaq? Hafal? Kul a'udzu birabbil falaq. Aku a'udzu, berlindung. Di ujung ayatnya disebutkan apa? Min syarri hasidin. Yang di ujung ayatnya min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq itu pelajaran untuk kita. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari buruknya orang yang hasad kepadaku. Termasuk buruknya hasad yang ada dalam diriku. Makanya penting, ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang jarang diamalkan orang Islam. Sebelum tidur itu membaca 3 surat terakhir Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang tujuannya seandainya racun jiwa ain itu datang ke rumah, itu dipentalkan oleh ruqyah surat yang tadi. Allah aja ngasih tahu hati-hati dengan hasad karena bisa melahirkan pandangan ain. Ibu bapak, ada kisah sahabat nih sebagai contoh. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya tuh Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Dia ganteng, kulitnya putih. Suatu ketika beliau tuh mandi. Yang meren zaman dulu di Arab mandi itu tertutup langsungnya, anu katingali lah badan, kepala atau itu apapun itu. Kemudian lewat sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya, Amir bin Rabi'ah. Padahal dia tuh ningali, meni bodas kieu euy, kasep. Nggak benci, kagum. Apa yang terjadi? Pingsan langsung, pingsan. Lapor langsung ke Rasulullah SAW, dibangunkan hese, terrespon. Iya saya nu ningali anu sata acana ningali si siapa Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu ini. Akhirnya ngaku Amir bin Rabi'ah, saya ya Rasulullah SAW. Dicarekan, kamu kunaon eta nyebarkeun pandangan ain itu, hati-hati. Harusnya kalau kamu kagum dengan sesuatu itu mendoakan keberkahan. Allahumma barik lahu, barakallahu fikum. Ini katanya orang-orang Arab tuh, kalau ibu ke Arab di Saudi, di mobilnya tuh suka ada stiker Masya Allah tabarakallah. Itu untuk menghindari serangan-serangan ain. Harusnya mendoakan. Akhirnya Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, Nabi SAW mandikan,
Ya, setelah itu akhirnya beliau bangun kembali, sadar. Nah, siga kitu tah ain teh zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi harus hati-hati. Nah, apa obatnya? Ini punten ya. Bukan obat. Apa yang bisa menyebabkan ain datang ke dalam rumah tangga kita? Pamer. Udahlah. Jangan banyak pamer. Ya, beli mobil posting. Liburan ke Bali posting. Nondi Kasantolo posting, ini Kasantolo. Jadi anggota DPRD provinsi, bahaya saya posting. Dan lain sebagainya. Jangan banyak pamer. Orang lain nggak peduli sebetulnya mah. Justru bikin batur naik tekanan darahnya gitunya. Bisi begitu dan bisi gara-gara gondok jadilah ain. Itu hindari pamer teman-teman semuanya. Ya. Jadi gunakanlah medsos Anda, WA Anda, TikTok Anda, Instagram, Facebook Anda untuk berdakwah. Saya punya akun Facebook, Twitter, YouTube, silakan dibuka. Agung Yan Susan. Itu saya isinya tuh rapat ketika kerja sebagai DPRD. Ini saya rekam nih. Nanti saya posting potongan-potongannya. Tapi silakan saya tantang ibu bapak semuanya. Cari di akun medsos saya ada gak foto istri saya? Cari sob. Ada gak foto anak saya? Video anak saya? Seingat saya dan saya yakin gak ada. Karena saya takut datangnya pandangan ain itu. Tiba-tiba budak kurang gering kan. Lagi lucu-lucunya di foto. Karena ada kejadian, sok nanti buka di medsosnya. Ada anak muda ini kocak bu, lucu. Dia tuh glowing. Ini rada gemulainya. Posting glowing, pakai skincare. Bah! Hitungan minggu jerawat jebret. Wah, jerawat mungkul. Bisa jadi gara-gara ain. Ya, ingat, kebanyakan umatku kata Nabi Muhammad SAW meninggal gara-gara ain. Nah, sebagai bapak ibu yang memiliki rumah tangga, bagaimana caranya melindungi keluarga kita dari ain? Saya titip nih. Terusus Kang Dede ada kan ya? Kang nih amalin ilmunya bersama-sama ya. Yang pertama, kalau ngerasa kayaknya saya terkena ain nih, ada yang sesuatu yang tiba-tiba terjadi tidak nyaman dan lain sebagainya, wudu bu Pak, mandi wudu. Itu karena dari sebelumnya Sahal bin Hanif itu dimandikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama berpendapat lainnya itu ialah wudu, maka perbanyaklah menjaga wudu. Salah satunya itu melindungi jadi tameng dari ain. Yang selanjutnya apa? Ta'awud. Cing bagaimana lafaz ta'awud? A'udzubillah. Ta'awud bu Pak. Ya Allah aku berlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ta'awud. Bahkan dalam satu riwayat lain sunnahnya itu bu Pak, untuk mengusir misal gini ya. Ada anak muda, aduh orang yang mabok, aduh terkuat, pengen narkoba, aduh aku pengen berzina, open BO, cari pelacur, misal gemeteran gak kuat, itu setan lagi nyerang tuh, maka jurusnya adalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah 3 kali ke kiri ya, meludah, nyiduh, tapi tong juga nyiduh tinggal di orang sehari-harinya, cucu gitu, jangan, cukup simbol aja dengan angin, gitu. Bahkan ulama berpendapat itu bisa dilakukan ketika sholat, ketika bisikan setan itu mengganggu sekali, tapi gerakannya minim, jangan banyak gerak. Itu ada hadisnya. Ta'awud bu Pak. Dan salah satu ta'awud sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW ialah ada pada zikir petang dalam Al-Ma'surat, kalau ibu bapak tahu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari keburukan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu, aku berlindung. Jadi ta'awud. Kalau bisi ibu bapak ada gangguan sihir, salah satu yang bisa kita lakukan juga sama, wudu, juga melakukan ta'awud. Saya pernah ngurus, saya punya pesantren di bawah bu Pak, bareng bapak saya. Pernah kejadian tuh ada warga kesurupan. Salah satu yang bisa saya lakukan, paksa dia sebisa mungkin untuk ta'awud. Karena itu intinya minta tolong Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya. Nah, jadi untuk mencegah ini itu wudu ta'awud. Yang selanjutnya, kalau punten ya Bu, bisa ada ibu punya keponakan lucu, budak bayi, lucu bayinya. Biasakan untuk menghindari ain yang tersampaikan secara tidak sengaja. Biasakan mendoakan nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Apa doanya di dalamnya? Doa keberkahan. Termasuk si Kang Dede jeung telis nikah ya ayeuna. Doakan keberkahan biar nggak ada ain. Nu paling gampang mendoakan keberkahan nih, tuturkeun nabinya, barakallahu fikum. Coba diulang. Pahala doanya dapat, ainnya terjaga, berkah pokoknya. Ka hate oge ngaleleuskeun hate Bu Pak. Bu, saya ge manusia biasa, tiba-tiba teman saya ada yang bawa Lexusnya. Aya ngerongge tuh langsung belecet barakallahu fikum. Ces, hate teh tenang. Ibu lihat tetangga naik pangkat, barakallahu fikum. Ada yang baru nikah, barakallahu fikum. Ada yang punya anak, barakallahu fikum. Aya nu disunatan, barakallahu fikum. Dalam menyikapi nikmat-nikmat yang kita lihat menempel pada orang lain, bacalah doa. Bagaimana doanya? Semoga Allah memberkahi dirimu. Kum itu domirnya kalian, bolehlah dibajamakan juga. Barakallahu fik boleh. Ini kalau penasaran Bu Pak, saya baru saja posting di medsos saya, di TikTok. Saya rapat bareng Dinas Pertanian. Di konten-konten medsos saya, aya nu ngahina, aya nu muji ka saya tanya. Tapi setiap orang yang muji bisa jadi ain, saya jawabnya di komen medsos. Sok gerak cek gerak, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberkahi. Termasuk ke anak. Anda punya anak ke depan mata, barakallahu fik. Barakallahu fik. Makanya saya ini ada sunnah, kalau ketemu orang, nanti mungkin saya akan pamit dengan bapak-bapak nih, sesepuh-sesepuh. Salam, satu, ucapkan salam. Absus salam bainakum tahabu. Mengucapkan salam di antara kalian akan memberikan kasih sayangan. Assalamualaikum. Sebelum pamit saya membisahkan diri, barakallahu fik. Ketemu gubernur, barakallahu fik. Ketemu staf saya, barakallahu fik. Ketemu warga di jalan, barakallahu fik. Ucapkan itu. Bagaimana nih? Siap mengamalkan doa itu? Siapnya? Kalau ada nikmat orang lain terlihat oleh kita, ucapkan barakallahu fikum. Gak harus disampaikan ke orangnya. Walaupun kita jaraknya jauh, dalam dada kita, dalam hati kita ucapkan barakallahu fik, jadi pahala pembersih hati dan penggugur ain. Yang selanjutnya, mendoakan orang lain secara sembunyi-sembunyi Bu Pak, obat ain tuh. Contoh, misalnya ibu dengar ada teman menang arisan, misal, doakan sembunyi-sembunyi. Da'watul mar'il muslimi bidhahril li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim sembunyi-sembunyi untuk saudaranya mustajab, dan Allah akan datangkan malakun muwakkalun, malaikat yang ditugaskan. Inda ra'sihi, Allah akan datangkan malaikat kepada orang yang mendoakan saudara muslimnya secara sembunyi-sembunyi, dan malaikat itu akan mendoakan amin walakabimithlin. Amin, semoga engkau juga mendapatkan itu. Ini trik yang saya lakukan kalau saya mau sukses. Bu, kalau Anda ingin anak Anda solih, doakan anak orang lain solih, tapi sembunyi-sembunyi. Oke? Sembunyi-sembunyi. Anda mau anak Anda hafiz Quran, doakan budak batur hafiz Quran, sembunyi-sembunyi. Ya Allah, jadikan eta anak masih mauneh, ya Allah jadi hafiz Quran, ya Allah, amin. Ayo mauneh di dia. Daya. Ayo. Ya Allah, mugia engke Kang Dede murang kali sareng telis, murang kali nasaroleh, ya Allah, amin. Tapi sembunyi-sembunyi. Insya Allah hati teh runtuh tah hasad teh. Nu asal teh si Kang Dede kawin urang ge hayang atuh euy. Sung ayeun. Tapi lamun ngadoakeun di jero hati jadi bersih, jadi lembut. Sok ayeuna mah amalkeun langsung tong nungguan enjing. Untuk membersihkan hatinya, terapina kieu. Ibu bapak punya orang yang sebel, yang bikin Anda sebel? Punya ya?
Ada nggak orang yang bikin Anda sebel, simpen di kepala namanya? Saya kasih waktu 3 detik. Punya nggak 6 orang temen yang pika sebelin? Ada? Seur, simpen namanya satu, tarik namanya satu di kepala. Saya kasih waktu 5 detik. Doakan kebaikan untuk orang itu. Sok. Rezeki cing lancar, cing sehat, anak cing soleh, sok. Saya kasih waktu 5 detik, mangga. Abi bade heula. Amin. Udah? Udah belum? Diamalkan sudah? Tong dibeja-beja, tapi kalau didoakan, nah orang kamarnya nggak doakan maneh. Entong. Namanya juga sembunyi-sembunyi. Ingat, apa fadilahnya mendoakan saudaranya sembunyi-sembunyi? Allah akan inda ro'si, Allah akan datangkan malaikat di sebelah kepalanya, dan malaikat mendoakan balik. Saya dulu hayang jadi anggota dewan soleh, Bu, Pak. Pas pileg, doakan batur jadi anggota dewan soleh oke. Saya pengen nikah waktu itu di usia 20, saya nikah 28 tahun, Pak, telat. Ya Allah bitah yang nikah, ya Allah ya itu situ babaturan bagi nikah, ya Allah pasian jodohna. Nikah. Saya mau ibu saya sehat, saya doakan ibu batur sehat. Saya mau anak saya solih, saya doakan anak orang lain solih. Tadi kunci suksesnya, Bu, Pak. Sesuai hadis tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau mau mengobati ain di dalam dada kita, di dalam diri kita, baik kita ke batur ataupun batur ke orang, tadi trikna tawud nondi tadi teh doakeun barakallahu fikum, sareng doakeun susulumputan. Kemudian ibu bapak semuanya, pencegahan lain yang bisa kita amalkan, nih amalkan ya, uang nya termasuk Kang Dede ya. Malam pertama lagi ya. Amalkan amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersifat ruqyah. Apa itu amalan sunnah? Sunnah itu ada 2 ya definisinya ya. Berdasarkan ilmu fikih, kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan sunnah. Kalau didapatkan, kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah itu jawabannya salah. Rugi. Itu jawaban ilmu fikih. Tapi kalau ilmu hadis, sunnah itu adalah segala sesuatu yang melekat pada Nabi, ketetapannya, ucapannya, dan tindakannya. Nah, Nabi, Bu, Pak, juga pernah diserang ain, pernah diserang sihir. Tapi Nabi mengajarkan bagaimana cara menjaga keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita dari ain. Amalkan amalan ini, Kang Dede ini. Untuk semua orang juga yang punya rumah. Semuanya punya rumah? Ada yang tinggal di bawah pohon, saya lampor dinsos nih. Gak mungkin ya Pak Kadesnya. Anda mau nggak rumah Anda dilindungi dari gangguan setan? Mau? Amalkan di sini. Kalau Anda pulang ke rumah, ada orang ataupun tidak ada orang, ucapkan salam. Ucapkan apa? Kumaha salam teh? Assalamualaikum. Kenapa dalam satu riwayat disebutkan setan nggak bisa masuk ke rumah? Aduh, sih ngucapkan salam. Termasuk kalaupun Anda ke hotel, ke kos-kosan, Pagung ini kan lain rumah saya, ucapkan salam. Setan nggak bisa masuk. Kadang-kadang kan aya wih sampurasun. Wih sampurasun oge, tapi ucapkan salam. Assalamualaikum, pahalanya besar. 1. Kedua, Iqra'u suratul Baqarah fi buyutikum fa inna syaitana la yadkhulul baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah. Baca surat Al-Baqarah di rumah-rumah Anda semua, karena sesungguhnya setan tidak akan masuk kepada rumah yang di dalam rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kan sok aya nu syukuran rumah baru ya. Kalau lagi bokeh nggak ada duit mah gak usah ribet ngundang-ngundang, aduh udah tegay artosna, baca Al-Baqarah we nyalira. Mau ngundang orang lain santri, silakan baca Al-Baqarah di rumahnya. Setan gak mau masuk. Bu, saya pindah kemarin nih 5 bulan lalu ke Gading Tutuka, tahu Gading Tutuka? Soreang. Saya pindah ke rumah. Di minggu pertama ada ular. Ularnya warna hitam. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga ada kejadian, ada ular kada eta bisi jin katanya. Ini aneh Bu, Pak. Yang lihat ularnya istri saya. Saya cari, saya panggil staf, asisten.
tangan orang seorang ya getek ningali orang itu ya. Diobrak-abrik, diangkat, dipilarian, diliang, dicolek, teu aya orangna. Teu mungkin. Karena baru dilihat dijagaan, gak mungkin kabur lewat mana? WC gak ada lubang Bapak di WC abi. Bisi gangguan setan. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Ya baca Al-Baqarah. Pagung panjang teuing, cicil. Ingat, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran itu layaknya seperti kuburan, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika baca Al-Baqarah, amek gancang ya, panggil ku saya santri-santri, bantuan orang baca Al-Baqarah. Niatnya ikhlasnya karena Allahnya kita amalkan sunnah ini, membaca Al-Baqarah di rumah agar setan tidak masuk. Bacalah santri yang saya teh. Beres, pulang santri. Tengah malam, istri saya mau minum air, keluar oraina. Oh iya, ayah datang. Panggil satpam, tewak, keluarkan. Termasuk saya pernah punya tetangga kasurupan deh ibu Pak. Saya ingat dalil tadi, ikra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum, baca surat Al-Baqarah. Gak sesuai saya baca surat Al-Baqarah. Belah mananya ayat kursi baca oge. Nu ya baca ayat kursi, nu baca Al-Baqarah. Kasurupana sembuh Bu Pak, izin Allah Subhanahu wa taala. Kang Dede, engke linggihna di mana? Telis oge sama sok duaan. Bobogohana rada syar'i ya pasca pernikahan. Baca surat Al-Baqarah sasarengan. Di rumah orang tua, di rumahnya sendiri, ataupun dimanapun itu. Pak Kades bisa bikin program tuh agar rumahnya syar'i, tidak diganggu setan, baca surat Al-Baqarah. Tapi ini untuk rumah nih Bu, Pak ya. Ibu mau nggak rumah ibu kedatangan malaikat rahmat? Mau dong. Mau kedatangan malaikat rahmat atau kedatangan setan? Rumahnya. Malaikat rahmat ya. Amalkan di sini. La tadkhulul malaikatu fihi baitan fihi kalbun wala suratun. Gak akan masuk anjing ke dalam gak bakal masuk malaikat ke dalam rumah kalau di dalamnya ada kalbun itu apa? Anjing dan lukisan. Jadi kalau mau di rumahnya didatangi malaikat, pagung kumamun datangna malaikat maut. Tenang Bu Pak, iya di hadisna malaikat rahmat. Jangan ada anjing. Boleh nggak melihara anjing? Boleh nggak? Boleh hanya untuk menjaga kebun. Tapi untuk dielus-elus, bobojeng anjing ditangkap jaga guling gitunya, jangan. Ada najisnya. Ya, juga lukisan. Ini kumalmun foto pagung, ulama beda pendapat. Lamun lukisan tangan tuh yang diklik-klik itu dibikin mirip, disarankan tidak Bu Pak. Kalau foto, saya sih nggak majang foto di rumah. Tapi ada yang berpendapat foto mah tenanon karena bagaikan cermin. Itu mah ada bayangan gitu loh. Itu mah nasihat saya. Ada di riwayat lain juga, hindari patung. Memang nggak disembah, tapi hadisnya begitu. Bisa nyimpen patung. Sok ayakannya, mun ameng kabali patung nonu, ayah sayapan gitu kan. Nah, di bumi Imam Habib ayah tos nong lah. Apalagi mah adat Hindu gitu kan. Nah itu jaga rumahnya. Kemudian ketika rumah dijaga dengan amalan-amalan tadi, cing dicekel bisi hilap deui. Nonoy tadi teh sampai rumah kajaga dari gangguan setan. Satu, lupa lagi, ucapkan salam. Kedua, baca surat Al-Baqarah. Sip. Yang lainnya apa Ibu Bapak? Sebelum tidur baca sunnah jikir-jikir yang berikut ini. Ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca itu. Ingat ada surat Al-Falaqnya ya tadi ya. Melindungi dari hasad. Yang selanjutnya, kalau Anda ingin dilindungi dalam hari-hari ya, terlepas di rumah ataupun di luar, sholat subuh berjamaah di masjid buat laki-laki. Keberkahan rumah tangga datang dari si suami yang sholat subuh berjamaah di masjid. Perlindungan Allah akan datang kepada orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Karena janji Allah, orang yang sholat subuh apalagi berjamaah di masjid itu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Backingnya Allah. Backingnya bukan Panglima TNI, Jokowi, Prabowo, Sadi, Deddy Mulyadi. Allah langsung nge-backing anak anu melindungi anak. Maka bersyukur kalau ibu punya suami yang sholat subuhnya di masjid. Langka aja nama. Saya nanti cari minantu. Pertanyaan saya mungkin pertama kali ditanya,
Mana sholat subuhnya di mana? Di imah, balik ke itu. Makanya Kang Dede sholat subuhnya di masjid. Ini punten ya, kalau di rumah tangga ataupun kehidupan banyak masalah ya, masalah rungsing, hutang, bisnis, panyawat segala rupa. Ini nasihat saya, rubah hidup Anda. Cobalah rutinkan, istiqomahkan sholat subuh berjamaah di masjid. Pasti akan ada perubahan, pasti Bu Pak. Karaos kuabi, banyak teman-teman yang konsultasi ke saya, ada ini ada itu. Cobaan gerak sholat subuh di masjid. Oke, jadi itu Bu Pak, kurang lebih nak. Bagaimana rumah tangga kita biar terjaga? Satu, tuntutlah ilmu agama. Dua, jaga diri kita dari hasad dan dari hasadnya orang lain dengan cara beramal solih, mendoakan orang lain dan lain sebagainya. Tadi bagaimana mendoakan keberkahan orang lain? Yang pendek doanya bagaimana, diulang? Barakallahu fikum, coba diulang. Nanti kan ibu bapak pamit pulang, sempilkan doa itu. Pak, abi bade izin uih, barakallahu fikum, assalamualaikum. Siap ya makan? Kumaha pala wargi? Well.